Selamat datang Bapak, Ibu, serta undangan yang terkasih. Kepada yang terhormat para pembicara yang akan hadir pada siang hari ini, kami mengucapkan selamat datang. Bapak, Ibu, saudara-saudari pemerhati demokrasi yang kami cintai. Pada hari ini, kita akan menegaskan sebuah sikap terhadap berbagai fakta politik yang tengah terjadi di tanah air kita. Terutama belakangan ini, kita hendak meneropong sebuah keganjilan, sebuah anomali politik yang disuguhkan oleh para pemimpin, terutama berkaitan dengan putusan MK 90 PUU 21 2023. Hadir pada kesempatan hari ini para narasumber kita, saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama, Bapak Karel Tikualu. Beliau adalah, saya bacakan kurikulum vitanya, beliau adalah seorang advokat. Saya ulangi, Karel Tikualu SESHMH. Pendidikan sarjana ekonomi dan sarjana hukum, lalu magister hukum, dan saat ini sedang mengambil sebagai kandidat doktoral di Universitas Jayabaya. Pekerjaan beliau adalah advokat, pengacara pajak, pengurus kurator, likuidator, konsultan hukum pasar modal, konsultan kesehatan, kekayaan intelektual, serta legal auditor, dan menjadi mediator non-hakim terdaftar. Beliau pada siang hari ini akan memfokuskan materi pada bidang hukum tata negara, tentu saja ketika merelevansikannya dengan putusan nomor 90 yang telah diambil oleh MK. Pembicara kedua itu adalah Bapak Petrus Celestinus. Untuk beliau, saya pastikan bahwa sudah banyak referensi yang dapat kita baca di dalam pencarian kita di mesin-mesin pencari info, dan pada tempat ini beliau adalah juga koordinator tim pembela demokrasi Indonesia dan juga menjadi koordinator Perkat, yaitu Pergerakan Advokat Nusantara, bersama Bapak Karel Tikualu. Pak Petrus Celestinus akan memfokuskan materi pada pengaruh putusan MK nomor 90 PUU 21 2023 ditinjau dari hukum positif. Beliau merupakan pakar sekaligus praktisi dalam hukum positif, maka kita sangat mengharapkan ulasannya. Lalu yang ketiga, hadir di sini pula Bapak Julius Ibrani. Beliau terakhir saya coba mencari profil beliau. Terakhir beliau ini menjadi seorang ketua di DPN, Badan pengurus DPN ya, Dewan Pengurus Nasional untuk Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia, benar Pak ya? Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia. Beliau akan lebih memfokuskan bahasan pada hal-hal praktis yang menyangkut situasi serta proses-proses politik menjelang pemilu. Tentu saja ini berkaitan dengan isu-isu tentang nepotisme yang sedang menjerat sekelompok orang, sekelompok pemimpin kita, pemimpin yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi, karena adanya sebuah dugaan yang melibatkan banyak fakta politik yang terjadi. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, saya akan memberikan kesempatan kepada pemateri pertama untuk memberikan penjelasannya, sekaligus nanti Bapak Ibu boleh untuk bertanya setelah sesi itu diberikan, setelah pemateri selesai membawakan materi. Kepada Bapak Karel Tikualu, kami persilakan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang baik ini. Tadi sudah diperkenalkan nama saya, dan dalam hal ini saya menyampaikan terkait apa yang menjadi masalah hari ini menjelang
pemilu 2024, khususnya menjelang pemilihan presiden 2024, di mana banyak kontroversi yang terjadi, dimulai ketika ada gugatan atau permohonan uji material yang dilakukan oleh seorang mahasiswa Solo dari Universitas Surakarta kalau tidak salah, bukan UNS ini. Terus kemudian dia mengajukan permohonan uji material yang diberi nomor 90 garing PUU min XX1 2023 terkait dengan usia capres dan cawapres, di mana berdasarkan pengajuan itu, si pemohon ini, yaitu yang bernama Almas kalau tidak salah, itu mengajukan, menulis di situ dia adalah pengagum berat Gibran. Jadi di dalam permohonan uji materialnya itu sudah jelas tertulis Gibran sebagai wali kota Solo, anak muda katanya yang cerdas, anak muda yang berpotensi untuk jadi pemimpin. Namun karena ada pembatasan usia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dia terbentur tidak bisa. Karenanya si mahasiswa ini yang bernama Almas itu mengajukan permohonan. Dari hal tersebut, kami melihat sebagai pengamat hukum tata negara, sekaligus juga kami sebagai pengamat pemilu, melihat bahwa Almas ketika mengajukan permohonan ini itu tidak punya legal standing. Apa legal standingnya dia? Apa hak konstitusionalnya dia yang dilanggar oleh Undang-Undang Pilpres ini? Itu pertama. Karena hal tersebut terjadi, kami dari Perkat Nusantara dan TPDI mengirimkan surat kepada Mahkamah Konstitusi bahwa permohonan uji material ini mengandung banyak hal yang aneh. Salah satunya adalah pasti undang-undang ini akan, pengajuan permohonan undang-undang ini akan diajukan, akan diadili atau diperiksa oleh 9 hakim konstitusi. Salah satu hakim konstitusinya adalah iparnya Presiden Jokowi sekaligus pamannya Gibran, di mana di dalamnya tertulis nama Gibran. Tentu hal ini akan terjadi benturan kepentingan. Kami dari TPDI dan Perkat Nusantara mengirim surat kepada MK agar waspada dan sebaiknya memang mundur yang namanya Anwar Usman itu. Dan kemudian kami menyarankan untuk undang-undang ini tidak diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena terkait masalah usia itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Mengingat di Undang-Undang Dasar kita itu tidak ada batasan usia untuk capres dan cawapres. Karena itu ini namanya open legal policy, yaitu kewenangannya DPR untuk mengubah batas usia itu, bukan kewenangannya MK, karena memang tidak bertentangan undang-undang itu dengan Undang-Undang Dasar. Karenanya kami minta kepada 9 hakim konstitusi, salah satunya adalah Anwar Usman, untuk tidak mengadili itu karena ada benturan kepentingan. Dan yang 8 ini pun juga kami sarankan untuk menolak memeriksa permohonan tersebut karena tidak ada hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Namun apa yang terjadi? Ternyata undang-undang tersebut dikabulkan. Ya, setelah sebelumnya ada undang-undang permohonan sejenis yang ditolak. Ada beberapa permohonan sejenis yang ditolak, namun yang ini justru dikabulkan. Bahkan ironisnya, di dalam undang-undang ini Anwar Usman ikut cawe-cawe, ikut sebagai hakim konstitusinya. Ini yang kami sangat sesalkan. Mulailah sejak itu timbul gonjang-ganjing terkait masalah uji material nomor 90 2023 yang dikabulkan oleh MK. Terkait hal tersebut, kemudian kami mengajukan permohonan untuk pelanggaran etika terhadap Anwar Usman
dan 8 hakim yang lainnya. 8 hakim yang lainnya kenapa kami ajukan juga? Karena di situ mereka membiarkan Anwar Usman ikut cawe-cawe. Itulah pelanggaran etika yang dilakukan oleh 8 hakim yang lainnya. Kalau Anwar Usmannya jelas adalah benturan kepentingan yang ada. Nah, dan alhamdulillah, puji Tuhan bahwa putusan MK itu mengabulkan sebagian dari putusan kami, yaitu Anwar Usman kami minta dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat. Namun yang diputus oleh MK adalah diberhentikan sebagai ketua MK, dan itu memicu juga ketidakpuasan kami. Namun belum ada mekanisme untuk menyampaikan banding atas putusan MK itu. Karena itu sejak itu kami terus melakukan hal-hal yang baik untuk masyarakat dan baik juga untuk pendidikan politik dan demokrasi kita. Kami laporkan juga Anwar Usman ke KPK karena di situ syarat dengan muatan nepotisme dan kolusi, di mana nepotisme dan kolusi itu berdasarkan TAP MPR nomor 11 tahun 98 jelas itu adalah dilarang. Bahkan ada sanksi pidananya. Karena ada sanksi pidana, bahkan kami sudah laporkan juga ke KPK, dan kami juga laporkan juga ke Ombudsman terkait sanksi administrasinya. Sekarang sedang diproses, mudah-mudahan KPK, Ombudsman itu bisa mengeluarkan putusan selanjutnya untuk terkait dengan putusan 90 yang syarat dengan benturan kepentingan. Namun sangat disayangkan lagi, putusan 90 ini ternyata dilaksanakan oleh KPU dengan alasan final and binding. Nah, untuk final and binding ini, disitulah salah satu kemenangan tanda kutip dari kelompok yang menghalalkan putusan 90 2023 ini adalah final and binding. Kalau menurut logika hukum yang sehat, bagaimana mungkin putusan yang sudah terbukti diadili atau diadili lah ya, diperiksa oleh hakim yang terbukti melanggar etika berat dan bisa dilaksanakan. Sementara Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatakan di dalam pasal 17-nya itu bahwa putusan tersebut harusnya tidak sah. Karena tidak sah maka tidak bisa dilaksanakan. Dan hakim yang melakukannya yang ada benturan kepentingan tersebut itu bisa kena sanksi administrasi bahkan pidana, yang sudah kami lakukan laporannya tersebut. Itulah yang kita sayangkan. Kenapa kok putusan yang final and binding tapi prosesnya dianggap tidak benar tapi tetap dilaksanakan oleh KPU. Dan kami berharap ke depan DPR bersama pemerintah sebagai pembuat undang-undang mau merevisi Undang-Undang MK terkait putusan final and binding yang diberi syarat harus memenuhi hukum acara yang benar dan hakim-hakimnya itu tidak mengalami benturan kepentingan. Baru putusan final and binding itu bisa dilaksanakan dengan baik. Saya kira itu sementara ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Karel Tikualu. Saya menangkap poin terakhir sebenarnya. Kerucut dari materi yang disampaikan adalah bagaimana sebuah putusan yang secara formil mengandung cacat hukum terbukti dari adanya putusan dari MK itu bisa direvisi sifat final dan mengikatnya. Bagaimana, saya kembalikan kepada pemateri, apakah bisa dilanjutkan dengan interaksi pertanyaan atau kita lanjutkan kepada pemateri berikut dulu? Saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Kita lanjutkan dulu ya ke materi berikut. Baik, kepada Bapak Petrus Celestinus kami persilakan. Yang ini lebih keras. Oh iya.
lebih keras. Ini sudah ada. Oh, ini belum nyala. Cek. Ayo. Terima kasih. Saya langsung saja sesuai dengan topik diskusi yang sudah disampaikan kemarin, yaitu kita membahas tentang dinasti politik dan nepotisme Presiden Jokowi dalam perspektif hukum positif dan pengaruhnya terhadap Pilpres 2024. Nah, diskusi hari ini sebetulnya kaitannya erat dengan batas waktu somasi yang disampaikan oleh TPDI dan Prakat Nusantara tanggal 6 Desember 2023 disampaikan di Sekretaris Negara karena ditujukan kepada Presiden Jokowi, dan ternyata setelah 7 hari batas waktu yang disampaikan itu tidak ada kabar berita dan juga tidak ada perubahan apapun sebagaimana beberapa poin tuntutan itu telah disampaikan, yaitu antara lain soal netralitas aparat penegak hukum, ya, kemudian netralitas aparat pemerintah daerah. Kita lihat pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan pasca ditetapkannya pasangan Capres 2024, itu terjadi beberapa peristiwa seakan-akan hukum kita ini tidak ada, atau ada beberapa kelompok yang kebal hukum. Kita lihat peristiwa di mana asosiasi kepala desa dikumpulkan di suatu tempat dalam jumlah ribuan. Di situ hadir Prabowo dan Gibran dalam kapasitas mereka sebagai pasangan calon presiden dan pasangan calon wakil presiden, dan itu dalam rangka pemberian dukungan, tetapi tidak ada penindakan. Dan 2 orang ini kan juga harusnya tahu, yang satu wali kota, yang satu menteri pertahanan keamanan, bahwa pertemuan semacam itu adalah pertemuan yang dilarang oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Kemudian kita juga lihat dalam beberapa kejadian, ya salah satu contoh bagaimana sikap Polri terhadap Aiman Wicaksono ketika Aiman menyatakan bahwa polisi tidak netral. Langsung proses hukum berjalan. Kemudian disusul juga dengan peristiwa yang dihadapi oleh budayawan Butet Karta Rejasa. Itu bukan budayawan kelas kacangan, tapi Butet juga mengalami peristiwa yang hampir, dia merasa diintimidasi. Dia tidak bilang dia diintimidasi, tetapi kehadiran polisi dan meminta dia menandatangani sebuah surat pernyataan untuk tidak bicara tentang politik, dia merasa diintimidasi. Dan pernyataan dia merasa diintimidasi itu dia dilaporkan dan polisi mengakomodir laporan itu. Kemudian disusul juga dengan peristiwa Agus Raharjo mengungkap bahwa dia pernah diintervensi oleh Presiden Jokowi pada waktu kasus Setia Novanto, kasus KTP. Nah, sekarang Agus Raharjo pun menghadapi hal yang sama, yaitu dilaporkan ke Barreskrim dan laporannya diterima. Jadi dari berbagai peristiwa yang ada, ya kita berharap supaya dengan masyarakat sudah menyampaikan protes, kritik dalam berbagai bentuk dan cara, kemudian juga dengan somasi yang kita sampaikan, kita berharap supaya kondisi-kondisi seperti itu dinetralisir, Polri dikembalikan pada posisi netral, ya. Apalagi Tempo, majalah Tempo terbaru minggu kemarin mengungkap, Tempo mensinyalir Polri dan Kejaksaan Agung juga bagian dari kaki Presiden Jokowi untuk membackup pasangan calon Jokowi Prabowo dan Gibran. Dan kalau majalah Tempo bicara, itu berarti Tempo sudah punya bukti yang cukup
Dan kita percaya investigasi Tempo, salah satu rujukannya bahwa investigasi majalah Tempo menjadi bahan pertimbangan atau bukti yang dijadikan dasar oleh Majelis Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK nomor 2. Ya, Jimli Asidiki menyatakan, bahkan dia memuji berita yang disajikan oleh Tempo sama persis dengan apa yang dia dengar. Jadi kalau Tempo menyatakan bahwa Kejaksaan Agung dan Polri sudah menjadi alat untuk pemenangan pasangan Prabowo Gibran, maka ini ancaman buat pemerintah yang seharusnya netral, ancaman terhadap demokrasi yang sebentar lagi kita laksanakan pada Februari 2024. Nah, apa yang terjadi dengan kondisi-kondisi seperti itu tidak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 ya, yang memberi legitimasi kepada dinasti politik dan nepotisme yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Kita belum tahu mana yang duluan, apakah dinastinya dulu baru nepotisme atau nepotisme ini kemudian melahirkan dinasti. Tetapi fakta di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu memperkuat dua hal ini, ya, bahwa Presiden Jokowi sedang membangun, ya, mengorganisir keluarganya untuk ada di dalam pemerintahan. Yang kita lihat nyata itu pada 2021 Gibran dan menantunya Bobi menjadi wali kota di tahun 2021. Kemudian 2022 adik perempuannya Jokowi namanya Idayati dilamar bahkan sampai nikah dengan Anwar Usman yang waktu itu ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, pernikahan itulah memperkuat dinasti politik, di mana yang tadinya dinasti ini hanya di tingkat gubernur, bupati, wali kota, sekarang naik pangkat, naik derajat, masuk di dalam suprastruktur kekuasaan politik tingkat tinggi, yaitu lembaga kepresidenan dan Mahkamah Konstitusi. Dan di sini yang paling rugi adalah Mahkamah Konstitusi, karena konstitusi kita menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan yang merdeka. Hakim-hakim harus dijamin kebebasan dalam memutus perkara. Tetapi ketika hakim konstitusi dan ketua Mahkamah Konstitusi itu ada di dalam lingkaran dinasti politik dan nepotisme, maka ini ancaman serius terhadap negara hukum kita. Karena salah satu syarat negara hukum itu adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka yang harus dijamin. Tetapi Jokowi dan Anwar Usman tidak pernah kita lihat ada upaya dari dua orang ini untuk menjaga kemandirian kekuasaan kehakiman. Bahkan sejak mereka bertunangan pun para pengamat sudah protes bahwa sebaiknya Anwar Usman mundur dari hakim konstitusi dan ketua Mahkamah Konstitusi. Tapi suara-suara ini tidak didengar. Dan kritik itu terus menerus, ya, termasuk dari PBHI juga. Saya kira sebelum gugatan ini masuk, PBHI juga sempat sering berkali-kali komentari soal adanya hubungan keluarga antara Presiden Jokowi dengan ketua Mahkamah Konstitusi. Karena dalam aktivitas pemerintahan, ketua Mahkamah Konstitusi dan Presiden Jokowi selalu bertemu, baik dalam aktivitas administrasi pemerintahan, misalnya pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, Presiden Jokowi lah yang tanda tangani surat keputusannya, maupun dalam sidang-sidang uji material undang-undang, Presiden itu pihak pemberi keterangan, dia para pihak. Dan salah satu contoh nyata bahwa mereka menabrak konstitusi dan menabrak beberapa peraturan perundang-undangan itu semua terjadi di dalam perkara nomor 90 sebagaimana sudah diuraikan oleh Pak Karel tadi, bahwa di dalam perkara 90 Anwar Usman tidak pernah menyatakan diri bahwa dia karena hubungan keluarga yang dekat sehingga memiliki konflik kepentingan untuk mundur. Presiden Jokowi sebagai pihak dalam perkara ini harusnya dia ingatkan iparnya, ipar kamu mundur karena kita masih keluarga. Tidak pernah terjadi.
Padahal khusus perkara 90 itu nama Gibran disebut berkali-kali, bahkan mungkin diperdebatkan juga di dalam persidangan, tetapi ini lolos-lolos saja. Jadi saya melihat Jokowi sedang membangun sebuah kekuasaan yang terkonsentrasi di tangannya sendiri. Dan gejala ini sama dengan gejala pada waktu rejim Orde Baru dijatuhkan oleh reformasi karena terjadi pemusatan kekuasaan secara berlebihan oleh Presiden Jokowi. Tapi Presiden Jokowi itu kan melaksanakannya hampir 30 tahun lebih. Soeharto, ya. Presiden Soeharto 32 tahun kekuasaan terpusat di tangannya. Semua dia tentukan sendiri. Tetapi Jokowi 2 periode, di periode kedua baru 4 tahun muncul tanda-tanda bahwa dia sedang membangun kekuasaan dan terpusat di tangannya, dan sekarang apa yang dia mau semua terjadi. Dan semua kita tidak berdaya menghadapi itu. Nah, karena kita melihat nepotisme dan kolusi ini sebagai dinasti politik, kolusi dan nepotisme ini merupakan ancaman terhadap demokrasi, ancaman terhadap hak-hak asasi manusia, maka tidak ada cara lain selain kita akan melakukan beberapa upaya hukum, seperti halnya kemarin kita sudah melaporkan Anwar Usman sebagai telah melakukan pelanggaran etik melalui MK. Maka kita pun sedang mempersiapkan gugatan terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Presiden Jokowi bersama Anwar Usman dalam kaitan dengan putusan 90 itu, mungkin juga terhadap Gibran, mungkin juga terhadap Prabowo, mungkin juga 9 hakim konstitusi itu ikut digugat karena di dalam putusan MK 9 hakim konstitusi ini bersalah, terlibat di dalam pelanggaran etik kaitannya dengan perkara 90. Jadi akhirnya kita harus percaya bahwa hanya dengan upaya hukum yang tersedia, praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan ini bisa dihentikan. Karena kita punya pengalaman dulu ketika Orde Baru, Presiden Soeharto sekian puluh tahun melakukan penyalahgunaan wewenang, itu dihentikan, diakhiri antara lain melalui gugatan di berbagai tempat, gugatan di Jakarta melawan kesewenang-wenangan penguasa. Walaupun di ujung dari perjuangan hukum itu juga terdapat kekuatan massa mahasiswa pada waktu itu menjatuhkan Presiden Soeharto. Kita tidak berharap mengakhiri kekuasaan Presiden Jokowi itu harus dengan kekuatan massa. Kita berharap dengan upaya hukum yang akan dilakukan, semua ini bisa diakhiri dan pergantian kepemimpinan nanti pun berjalan meskipun melalui mekanisme politik. Tidak perlu kita harus menunggu hasil pemilu nanti, syukur-syukur melalui mekanisme politik sesuai dengan konstitusi, dinasti politik dan nepotisme ini dihentikan. Karena nepotisme ini kan sebagai sebuah kejahatan yang dilarang sejak tahun 99. Tahun 98 melalui TAP MPR itu sudah dinyatakan dilarang dan harus dihentikan. Kemudian di tahun 99 melalui Undang-Undang 28 dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Jadi apa yang terjadi dengan peristiwa dalam perkara nomor 90 kemudian diperkuat melalui putusan MK, itu putusan MK Hakim Jimli Asidiki secara jelas gamblang dia mengungkap satu persatu borok daripada apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, ya. Banyak temuan yang dia ungkap dan dia menyatakan secara tegas Anwar Usman bersalah melakukan pelanggaran berat. Tetapi hanya salahnya sanksinya menurut kami terlalu ringan. Sanksinya itu menurut kami tidak sesuai dengan tuntutan mayoritas pelapor pada waktu itu. Para pelapor pada umumnya minta supaya hakim konstitusi harus diberhentikan dari jabatan hakim konstitusi dengan pemberhentian tidak dengan hormat. Tetapi Pak Jimli mengambil langkah kompromi, ya, walaupun dengan dalil ini sebagai terobosan dengan berbagai alasan,
tetapi sebetulnya langkah itu tidak tepat. Cuman memang kita juga tidak bisa mengambil upaya hukum karena tidak tersedia upaya hukum itu. Tidak ada mekanisme banding, tidak ada peraturan yang dibuat untuk banding, bahkan majelis kehormatan banding pun tidak dibentuk. Karena itu ya akhirnya kita udah seperti harus melapor kemana-mana, seperti sudah dijelaskan tadi oleh Pak Karel, ke Ombudsman, lapor ke KPK, bahkan dilaporkan lagi sebagai pelanggaran etik karena setelah dipecat dia mempersoalkan jabatan ketua MK yang baru dan menggunakan forum media. Ini juga menurut pandangan banyak pihak ini pelanggaran etik. Jadi dinasti politik dan nepotisme tidak sesuai dengan hukum positif kita. Kenapa? Karena beberapa undang-undang jelas melarang nepotisme, dinasti politik. Ini hal-hal yang dilarang oleh hukum positif kita. Karena itu harus dihentikan dan penghentiannya juga tentu undang-undangnya harus diperkuat. Di dalam TAP MPR nomor 11 tahun 98 itu salah satu amanatnya itu bukan di TAP MPR nomor 11, kalau nggak salah di TAP MPR nomor 8 tahun 2001 itu mengamanatkan supaya pemerintah membuat undang-undang tentang kolusi dan nepotisme. Karena kolusi dan nepotisme itu adalah pintu masuk terjadinya korupsi secara besar-besaran. Ketika ada keluarga ada di dalam beberapa jabatan strategis di dalam pemerintahan, maka korupsi dipastikan tidak bisa dibendung dan terjadi secara besar-besaran demi kepentingan keluarga dan kelompoknya. Dan akhirnya kan masyarakat yang rugi. Karena itu Perkat Nusantara, TPDI, bahkan PBHI akan ada dalam satu barisan ya, yang dalam waktu dekat ini akan melakukan beberapa upaya. Karena semua upaya yang lunak, upaya yang lebih santun sudah tidak ada gunanya, tidak didengar. Banyak masyarakat menyampaikan protes, keberatan, kritik yang keras. Tidak didengar lagi. Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum ini luar biasa, tetapi tidak didengarkan oleh pemerintah. Karena itu langkah yang kami lakukan nanti adalah melakukan upaya hukum, baik ke pengadilan tata usaha negara, ada yang juga sudah menggugat di peradilan umum. Ya kita lihat prosesnya. Demikian pandangan dari saya. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Petrus Celestinus. Saya coba meringkas apa yang dikatakan beliau bahwa beberapa kasus yang dihadapi itu sebenarnya bermuara dari putusan 90 PUU 2023. Namun hal yang menarik yang diangkat tadi adalah equality before the law. Nobody yang kebal hukum, tidak ada orang yang kebal hukum. Jadi equality before the law, setiap orang sama di hadapan hukum, termasuk para pemimpin kita. Lalu hal ini didasari oleh negara kita sebagai negara hukum atau Rechtsstaat. Dan terakhir bahwa upaya dari TPDI dan Perkat itu akan dilanjutkan ketika menanggapi sikap yang tidak responsif dari seorang pemimpin negara ini atas gugatan yang dibawa oleh TPDI dan Perkat. Lalu kita berharap bahwa kekuasaan yang semakin berusaha dipusatkan dalam lingkungan keluarga ini tidak menjadi batu sandungan, karena kolusi dan nepotisme akan menghasilkan budaya korupsi. Seperti yang dikatakan Lord Acton, power tends to corrupt. Kekuasaan cenderung akan melakukan korupsi. Berikut kita akan melanjutkan materi kita pada sesi yang berikut, yaitu materi dari Bapak Julius Ibrani. Beliau akan membawakan materi tentang konsekuensi lanjutan, termasuk misalnya konsekuensi pidana dan hak asasi manusia berkaitan dengan
putusan dari MK nomor 90. Terima kasih. Kepada Bapak Julius, saya persilakan. Ya, baik, terima kasih Bang. Selamat siang kawan-kawan, saya Julius Ibrani, Ketua PPAI. Tadi sebelumnya dijelaskan ya, secara singkat kami sebagai pelapor juga di dalam dugaan pelanggaran etik berat Anwar Usman, saya mau katakan 3 hal. Ini yang paling penting saya pikir ya. Pertama adalah bahwa putusan MK itu menyatakan dengan tegas terjadinya konflik kepentingan. Jadi dari mana kita bisa cerita dinasti, dari mana kita bisa cerita nepotisme, basisnya adalah putusan MK ya, Prof. Jimli Asidiki yang diketuai Prof. Jimli Asidiki menyatakan dengan tegas di situ terjadi konflik kepentingan antara Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming Raka, gitu. Kepentingan yang terbentur itu terjadi secara langsung, bukan tidak langsung, secara langsung berbasis kepentingan keluarga. Itu jelas dalam putusan MK, dia tegaskan demikian. Karena ada pertanyaan, loh, pemohon bukan Gibran, betul. Bahkan Gibran tidak ada di dalam perkara itu, betul. Tetapi permohonan yang diajukan oleh Almas tadi yang disampaikan Bang Karel itu mencantumkan Gibran sebagai legal standingnya, sebagai kedudukan hukumnya. Jadi bukan si pemohon, karena si pemohon adalah mahasiswa yang baru lulus, tidak pernah mengikuti proses politik apapun, tidak pernah aktif berpolitik di level manapun, desa, kabupaten, kota, provinsi, kementerian, kepresiden, dia nggak pernah. Dan dia bukan anggota parpol manapun. Jadi sebetulnya dia tidak punya legal standing. Saya sejak tahun 2006 berproses di Mahkamah Konstitusi yang berdiri di tahun 2003. Usianya baru 3 tahun. Ketuanya Prof. Jimli. Prof. Jimli pun kita laporkan waktu itu melanggar kode etik di tahun itu juga, gitu. Jadi kita bukan orang yang lahir kemarin sore karena rame-rame pemilu cari buka, enggak. Udah lama. Nama saya nama pelapor dugaan pelanggaran etik terbanyak. Kalau kita sebutin satu-satu, Patrialis Akbar. Sebelum ditangkap KPK, kami laporkan dulu. Kami gugat di PT UN, kami ingatkan Presiden, jangan sampai ditangkap KPK. Nama-nama lainnya juga, Akil Mukhtar dan segala macam. Arif Hidayat juga sama. Nggak ada yang meleset, termasuk Saldi Isra, nggak ada yang meleset. Ya, kalau ada yang mempertanyakan tentang kredibilitas PBHI dan saya secara pribadi. Nah, dari benturan kepentingan ini, ya, karena mengambil legal standing si Gibran, ini jelas secara undang-undang nggak memenuhi syarat, gitu. Tapi dia pakai legal standing Gibran. Dari situ kesimpulan yang kita ambil pertama, pemohon ini adalah proksinya Gibran. Nah, itu penting dicatat. Jadi badannya bukan badan Gibran, tetapi karena legal standing Gibran, dan legal standing itu yang diakui oleh majelis hakim pada pertimbangan putusan mengenai kedudukan hukum pemohon. Yang dibahas di situ soal Gibran, bukan soal si pemohon. Makanya tegas kami bilang, ya, pada permohonan PSI kami bilang PSI kompradornya Jokowi. Pada permohonan Almas kami bilang pemohon ini proksinya Gibran, karena legal standingnya yang dipakai legal standingnya Gibran, dan itu yang dikabulkan. Jadi pertimbangan legal standing itu tidak mengatakan bahwa si pemohon atas nama Almas memiliki legal standing karena dia berpolitik, baik dipilih atau memilih, enggak ada. Itu soal Gibran legal standingnya. Makanya kita simpulkan dia proksi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ya, dikatakan di dalam putusan MK ada ruang intervensi yang terbuka luas yang merujuk pada investigasi dari media massa, gitu. Investigasi itu dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan MK sehingga sah di mata hukum sebagai alat bukti.
Nah, ada dua hal yang diambil oleh MK ketika itu. Pertama adalah mengatakan bahwa Anwar Usman menjelang detik-detik RPH yang sebetulnya arahnya sudah menolak, dia lalu menghampiri para hakim konstitusi, dia melobi agar mengabulkan putusan itu. Satu, artinya dia proaktif tuh, dia jalan-jalan satu-satu. Yang kedua, dia kembali meyakinkan hakim konstitusi yang lain dengan mengatakan bahwa putusan ini tidak akan dimanfaatkan oleh Gibran Rakabuming Raka. Tegas dia ngomong begitu, memperkuat kesimpulan yang awal bahwa ini proksinya Gibran. Karena itu yang diucapkan oleh Anwar Usman berdasarkan alat bukti yang diajukan dan diakui kemudian oleh MK. Gitu. Nah, yang ketiga adalah dari keseluruhan hakim itu, ya, tegas sebetulnya 4 menolak, 2 mengajukan syarat dia harus gubernur. Jadi 6 arahnya adalah tidak mengabulkan kalau dia posisinya wali kota. Titik sampai di situ. Karena yang 2 dari 5 yang setuju mengatakan gubernur. Namun tiba-tiba di dalam amar putusannya mengatakan 5-5-nya setuju, 4 dissenting. Ya. Tapi nggak berhenti sampai di situ kejanggalannya. 5 yang dianggap setuju dengan 2 yang mengatakan levelnya harus gubernur, itu menyesuaikan dengan permohonan, menyesuaikan dengan pembahasan pada saat persidangan, menyesuaikan dengan rapat permusyawaratan hakim atau RPH yang menggunakan klausa pernah. Nah, ini yang nggak disadari banyak orang. Jadi klausanya pernah menduduki jabatan publik. Pernah itu teman-teman dalam satu produk legislasi termasuk yang dibahas di Mahkamah Konstitusi, undang-undang, undang-undang dasar, dia artinya post factum, durasi waktu yang telah terlewati, telah terlampaui. Ya, dia pernah hidup, artinya dia sudah mati. Dia pernah SD, artinya dia sudah lulus SD. Tetapi kemudian di dalam amar putusan bukan itu yang dikabulkan, ditambah satu kata, yaitu sedang. Ini nggak ada di permohonan. Ini harus saya ulangi berkali-kali. Ini nggak ada di permohonan, tidak ada di pembahasan persidangan, tidak ada di dalam pembahasan rapat permusyawaratan hakim. Dia muncul seketika pada saat amar putusan itu diketik, dibacakan. Karena kalau pernah disandingkan dengan sedang, maknanya berbeda teman-teman. 1 detik saya sumpah Bang Karel sebagai gubernur, artinya dia sedang menjabat gak? Pertanyaan saya, kalau pengalaman itu didefinisikan dengan sedang menjabat selama 1 detik, pengalaman apa yang didapatkan oleh Bang Karel sebagai gubernur? Tanda tangannya saja sudah lebih dari 3 detik. Produk apa yang sudah dikeluarkan Bang Karel ketika berpengalaman sedang menjabat gubernur selama 1 detik? Sedangkan dia belum sempat menghadiri rapat bersama DPRD, dia belum tanda tangan gaji pegawai Pemprov, dia belum sempat datang upacara pelantikannya, belum sempat melambaikan tangannya kepada masyarakat di level provinsi. Nah, kata sedang ini yang dimanfaatkan Gibran karena dia belum menyelesaikan masa jabatan sebagai wali kota. Ini yang namanya penyelundupan hukum. Makanya dalam laporan PBHI kami jelaskan logika itu. Kami katakan begini, ini hakim konstitusi ini paling kecil ini doktor, bukan anak TK,
ya, bukan umur 5 tahun yang ketika ditanya hari ini mau ngapain nggak tahu, maunya main-main aja, loncat ke atas meja, jatuh pun dia nggak menyangka bahwa jatuh itu akan sakit. Atau orang yang memiliki gangguan kejiwaan yang tidak tahu konsekuensi. Jadi hal-hal seperti ini dia setting di dalam putusan, dia tahu konsekuensinya apa, ya, gitu. Jadi kami katakan waktu ditanya Prof Jimli, apa yang mau kamu rumuskan? Saya bilang begini, Prof, tolong pahami petunjuk kami, karena kami nggak bisa tembus CCTV. Kalau tembus CCTV kami bisa lihat siapa yang telepon Anwar Usman, kita bisa lihat siapa yang nganter-nganter dokumen di hari Sabtu Minggu pada saat MK libur, tapi ada yang nerima pakai safari, yang nganter pakai safari. Permohonan yang tidak ditandatangani bisa dibahas, luar biasa. Pemohon yang nggak tanda tangan, kuasa hukumnya juga nggak tanda tangan, tapi bisa masuk meja persidangan itu. Coba aja kami dimaki-maki sama satpam kalau PBHI itu. Belum sama bagian kepanitraan, belum sama satpam udah kena maki kita. Tanda tangani dulu kalian, panitraan lagi sibuk. Jangan sampai di hadapan kepanitraan belum ada tanda tangan dulu. Itu masih security, kami bisa di depan parkir itu. Pasti sudah dibentak begitu. Tapi permohonan ini tidak ditandatangani pada saat mekanisme perbaikan oleh pemohonnya, nggak ditandatangani, oleh kuasa hukumnya juga nggak ditandatangani, tapi dibahas di persidangan dan itu dinyatakan dengan santai oleh Soehartoyo. Ini permohonan kalian kok nggak ditandatangani sih? Pemohon nggak tanda tangan. Nggak tahu yang mulia, perasaan sudah. Ini nggak ada nih kosong. Kuasa hukum kalian juga belum tanda tangan. Seingat kami sudah dari mana? Panitera ini dokumennya nggak ada tanda tangan. Di meja kami semua hakim juga belum tanda tangan. Ini gimana nih? Coba kalian cek. Bayangin, sekhusus itu, sespesial itu perlakuannya teman-teman. Saya balik ke pertanyaan Prof Jimli. Saya bilang gini ke Prof Jimli, saya merujuk kepada bukunya dia, bahwa pelanggaran etik yang dihasilkan melalui satu mekanisme yudisial antara pelanggaran etik dan perilaku hakim dengan pelanggaran prosedur, ketika ini dua-duanya sinkron sejalan, dia tidak mungkin tanpa tujuan teman-teman. Hakim konstitusi ini bukan orang bodoh, jadi nggak mungkin dia sengaja melanggar etik dan perilaku, nggak mungkin dia sengaja melanggar hukum acara dan prosedur sebegitu bodohnya karena tanda tangan tidak ada dalam berkas tanpa tujuan apapun. Saya katakan kepada Prof Jimli, tolong dalam teori yang Anda sampaikan di dalam buku Anda, rumuskan konsep dan kesimpulan antara judiciary misconduct tadi, pelanggaran prosedur administrasi, berkas nggak ditandatangani, dikirim hari Minggu, sudah dicabut atau diperiksa lagi tanpa penetapan, harusnya sudah batal demi hukum, sudah sebegini brutalnya. Lalu violations of ethics and behavior of the judges, pelanggaran etik dan perilaku hakim konstitusi, dan kaitannya dengan klausa yang tidak pernah diajukan, tidak pernah dibahas, tidak pernah disetujui dalam RPH, yaitu sedang. Nggak mungkin rapat permusyawaratan hakim dan persidang itu semuanya tidak sadarkan diri, lalu forum Mahkamah Konstitusi dikuasai iblis atau jin atau siluman. Wah, nggak mungkin. Itu by design semuanya. Tolong rumuskan itu. Nah, itulah makna pukulan Prof Jimli, tepakan Prof Jimli ke pundak saya sebanyak 2 kali. Sudahlah, jangan diributkan lagi. Karena dia tahu saya tidak puas dengan putusannya, dan saya sampaikan ketika itu, Anda Prof yang mengatakan bahwa Komisi Yudisial levelnya di bawah Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Komisi Yudisial meriksanya Mahkamah Agung dan Pengadilan. Kami di atas Mahkamah Agung, kami konstitusi. Kalian di bawah kami. Tapi saya sampaikan di dalam bukti kemarin, tahun 2010, artinya 13 tahun lalu, sampai tahun 2015, artinya 8 tahun lalu, Komisi Yudisial telah merumuskan konsep yang saya katakan tadi, pelanggaran hukum acara dan prosedur, pelanggaran etik dan perilaku, yang kemudian menemukan titik penyelundupan hukum, baik memasukkan fakta yang bukan fakta, memasukkan klausa-klausa dalam putusan yang tidak pernah ada,
atau menghilangkan alat-alat bukti yang sebenarnya sudah jadi fakta persidangan, dia hilangkan. Dan itu membatalkan putusan pengadilan, teman-teman. Saya sudah sampaikan itu. Pengadilan yang Anda rendahkan ketika Anda jadi ketua Mahkamah Konstitusi telah jauh lebih mulia dan menerobos dan menemukan satu yang namanya makna res finding, penemuan hukum lewat proses pemeriksaan etik. Oleh karena itu saya kasih bukunya, saya ingatkan lagi. Ini buku Anda yang ngomong, bukan Julius Ibrani yang ngomong. Buku Anda yang ngomong itu. Bahwa etika bernegara kemudian mempengaruhi keputusan-keputusan negara, termasuk putusan pengadilan. Dan itu yang Anda sebut sebagai oligarchy of politics and judiciary system. Jadi ini yang kita sebut sebagai dasar dinasti politik, sebagai dasar nepotisme, dan oleh karenanya ini telah memenuhi apa yang dilarang oleh atau melanggar apa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari atau bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-undangnya belum ada, nggak apa-apa. Dulu juga pencabutan hak politik, undang-undangnya belum ada kok. KPK melakukan terobosan. Dulu juga penggabungan perkara korupsi dengan penggantian kerugian korban belum ada kok. KPK melakukan terobosan. KPK hari ini harus melakukan terobosan itu. Kenapa? Karena dinasti politik dan nepotisme inilah yang akan merampok, dan faktanya telah merampok institusi negara. Hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi yang menggunakan fasilitas-fasilitas dari pajak rakyat dipakai untuk merekayasa sebuah istilah dalam tata negara namanya constitutional hardball. Mekanisme yudisial yang digunakan untuk kepentingan politik secara brutal, tidak bermoral, tidak etik, dan melanggar hukum. Jadi ini masuk ke dalam basis laporannya yang disampaikan oleh kawan-kawan TPDI dan Perkat Nusantara, Bang Petrus dan yang lain. KPK harus periksa. Ada level yang lain selain dugaan tindak pidana di sini, yaitu administrasi. Ombudsman harus periksa, tapi pertanyaannya Ombudsman berani nggak? Ombudsman di bawah presiden soalnya. Rekomendasi dan laporannya kepada presiden. Gitu. Dan dengan demikian, kalau kita pakai kekuasaan politik yang lain yaitu legislatif, ini memenuhi syarat pemakzulan presiden sebagaimana pasal 6 Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Karena dia bukan lagi hanya melanggar etik dalam ketatanegaraan, tapi telah melanggar hukum. Dan kalau kita berkaca tadi, KPK berani nggak, Ombudsman berani nggak, yang lain berani nggak? Kalau nggak ada yang berani, maka Mahkamah Konstitusi lah yang sejajar dengan presiden yang harus membuka ruang untuk pemakzulan itu. Membahas, presiden tidak bisa mangkir di hadapan MK ketika terjadi sidang impeachment atau pemakzulan. Dia harus hadir dan dia harus membuktikan. Terbukti atau tidaknya urusan lain, putusan MK urusan lain, tapi dia harus membuktikan. Jadi ada edukasi ke publik, bukan sinetron yang baru perkenalan cerita, tahu-tahu udah ada ujungnya. Penonton juga yang beli tiket rugi, kita yang bayar pajak rugi dibajak begini. Nah dengan demikian ini berpengaruh pada pemilu 2024, yang artinya kalau kita lihat seluruh kekuasaan politik telah dikuasai. Dan ini ciri khas dari kekuasaan politik despotik, karena hanya absolut kepada satu titik kekuasaan eksekutif saja. Kita akan lihat pemilu 2024 nanti hanya menjadi sebuah agenda yang sia-sia. Ini hanya rekayasa dari hasil yang sudah kita ketahui. Kalau kita kulik-kulik lagi, mulai dari cawe-cawe, fungsi intelijen diusulkan di bawah Kemenhan, apalagi dugaan keterlibatan aparat TNI dan Polri, masang baliho dan segala macamnya, ini sudah mengarah pada kekuasaan despotik. Jadi artinya ketika ranah-ranah politik ini tidak berjalan, kekuasaan-kekuasaan politik ini tidak berjalan, maka satu yang dirugikan itu adalah hak asasi masyarakat. Dia memilih sesuatu yang percuma karena sudah diketahui hasilnya.
Dia milih sesuatu juga yang fiktif, rekayasa, karena tanpa dipilih pun pasti menang nanti di surat suara. Nah, ini yang dikatakan politik dinasti dan nepotisme merugikan seluruh rakyat. Ya kalau kita mau pakai istilahnya, ini bukan anak muda yang dimajukan, tapi anak presiden. Dan karena melalui proses Mahkamah Konstitusi yang begitu brutal pelanggarannya, inilah yang disebut sebagai anak haram konstitusi. Sehingga keseluruhan prosesnya janggal. Saya kalau mau kulitin bisa 2 hari kita di sini. Sekarang saya tanya, putusan MK tanggal berapa MK? Tanggal 7 November. Mundur lagi, putusan MK nomor 90 tanggal berapa? Pendaftaran KPU tanggal berapa? Peraturan KPU yang digunakan untuk menetapkan SK Capres-Cawapres merujuk pada SK pendaftaran yang dia buka sendiri, apa putusan MK 90? Amburadul jadinya. Dia buka daftar pakai PKPU yang lama, peraturan KPU yang lama, tanpa putusan MK. Tapi dia turunkan SK-nya pakai putusan 90. Lah kan gila. Lo ulangin dulu pendaftarannya, Bos. Ulangin dulu pendaftarannya pakai putusan MK 90. Baru SK-nya pakai putusan MK 90 juga. Ini daftarnya pakai peraturan yang lama, SK-nya pakai putusan 90. Amburadul. Nggak ada yang masuk akal. Nah, ini yang saya mau katakan, pada ujungnya akhirnya ini kembali kepada kita semua, karena mekanisme kekuasaan negara, kekuasaan politik tidak berjalan. Kita juga menunggu DPR RI berani ya untuk memakzulkan Presiden Jokowi dan menyidangkan di hadapan MK. Sampai sekarang nggak kejadian juga gitu. Artinya apa? Semua berujung pada tangan kita semua. Jangan pilih mereka yang memanfaatkan putusan MK 90. Jangan pilih anak haram konstitusi. Jangan pilih pasangan yang berdiri di atas pelanggaran etik berat. Karena kalau etik saja yang lebih tinggi, lebih mulia daripada hukum, berani dia langgar, maka hukum akan dia langgar dengan entengnya, teman-teman. Jadi kesimpulan saya sampai situ, kembali meng-highlight bahwa ada penyelundupan. Ini harus saya katakan dengan keras. Jadi bukan cuma etik, ada penyelundupan klausa sedang yang menjadi puncak kejanggalan keseluruhan proses di Mahkamah Konstitusi. Itu yang kemarin akhirnya muncul di debat pertama. Ya, dia tidak bisa bicara soal final and binding. Iya, final and binding. Iya. Tapi apa yang tidak final, apa yang tidak binding ketika direkayasa oleh negara, semuanya final and binding. Tapi poinnya itu hasil rekayasa. 32 tahun pemilu kita, emang bisa kita gugat ulang? Ya, kita bisa bilang pemilu tahun 77, jangan Soeharto pemenangnya, jangan Golkar, emang bisa? Nggak bisa, itu final and binding. Tapi satu Indonesia tahu itu pelanggaran konstitusi, itu korupsi, kolusi dan nepotisme. Label itu yang harus kita berikan kepada Gibran yang hari ini maju sebagai cawapres. Itu tidak boleh lepas, tidak boleh dicopot karena akan menempel seumur hidup. Itu yang kami sayangkan dari Presiden Joko Widodo, karena dia sendiri yang mencoreng wajah anaknya, dan corengan itu adalah cacat permanen yang tidak akan bisa dihilangkan seumur hidup. Gitu Bang, thank you. Luar biasa. Terima kasih atas pemaparan materi ketiga Bang Julius Ibrani. Akhirnya kita dibawa kepada rincian detil-detil kronologis bagaimana putusan 90 itu dibuat oleh MK. Tentu saja kita menjadi sangat miris dengan fakta-fakta seperti ini. Lalu desakan hati nurani kita atas pencorengan demokrasi yang mengangkangi kedaulatan rakyat itu akan menggugah hati nurani kita. Maka baik. Saya kira sudah. Baik, terima kasih untuk penanya terakhir. Bapak Ibu semua, kita sudah tiba pada penghujung acara diskusi kita pada sore hari ini.
Tapi sebelumnya izinkan saya merangkum sedikit hasil dari pemateri tadi ya. Saya merangkumkan 3 poin besar dari ketiga materi ini ya. Yang pertama, perlunya revisi dari sifat final dan mengikat putusan MK. Lalu yang kedua, TPDI dan Perkat akan melanjutkan aksi peringatan pelanggaran demokrasi ini secara hukum. Lalu yang ketiga, perlunya challenge pemaksulan. Baik, saya akhiri dengan sedikit membawa kita pada sebuah refleksi. Manusia adalah homo politicus atau makhluk politik. Politik bukan haram, oleh karena itu silakan dihidupi. Namun bagaimana jika politik telah dimainkan secara nepotis melalui upaya-upaya kolutif di antara lembaga tinggi negara, constitutional hardball atau pelanggaran konstitusi secara keras namun halus menyelundup telah dibuktikan keberadaannya. Keadilan hukum merupakan cita-cita keadilan. Tapi bukan cita-cita nanti, tapi cita-cita yang harus kita perjuangkan sekarang dan hari ini. Bukan nanti dan terus jadi mimpi. Semoga kita pun tidak jadi tuli dan buta terhadap fakta-fakta miris yang terjadi menjelang pemilu 2024. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada sore hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi dan salam sehat selalu.